Universitas swasta yang punya divisi diving itu ya Unisula di keren Semarang banget. ya, khususnya ya. Apa sih ininya? Apa namanya? Spesifikasi untuk bisa masuk ke Arga itu apa? Pokoknya pertama kali aku kena itu waktu pendidikan pertama. Pendidikan pertama Pradiksar ya namanya ya Pradiksar. Saya ikut, saya udah lemes sampai hari akhir, waktu mau upacara penutupan saya ambruk. Habis itu saya nggak sadar, tiba-tiba bangun-bangun udah di belakang bis Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Optopus, obrolan seputar kampus. Dedikasi tak terbatas, eksplorasi tanpa batas. Oke, podcast ini tuh membahas mengenai obrolan di sekitar kampus kita nih. Bukan sekitar, yang ada di dalam gitu. Obrolan apa? Obrolan-obrolan menarik seperti pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak UKM atau info-info dari kampus kita. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai UKM Arga Jaladri yang ada di Unisula. Jadi UKM Arga Jaladri itu apa sih? UKM Mapala itu apa sih gitu. Karena aku belum apal banget ya, aku bacain ya guys. Oke. Organisasi yang fokus pada kegiatan alam bebas seperti pendakian, eksplorasi alam, dan pelestarian lingkungan. Mapala Arga Jaladri adalah salah satu UKM yang punya sejarah panjang nih, karena dengar-dengar umurnya udah 33 tahun. Gila nggak? Gila nggak sih? Ya kan? Wow. Oke. Jadi di UKM ini tuh ngapain sih gitu? Jadi di sini tuh ada pendakian gunung, penjelajahan hutan, hingga aksi-aksi lingkungan. UKM ini bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang kontribusi nyata untuk menjaga alam Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh kakak-kakak di UKM ini. Cerita-cerita apa? Mungkin ceritanya akan menginspirasi kita semua nih guys. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune karena setelah ini kita akan mengundang narasumber yang keren banget nih. Ada Kak Zenit Amigdala sebagai Ketua Umum UKM Arga Jaladri. Sebelumnya Kak Zenit apa kabar nih? Alhamdulillah Kak, baik banget sih. Oke, terima kasih ya Kak udah datang di sini untuk membagikan cerita gitu ya. Oke. Yang pertama nih, bisa ceritakan tentang kakak tuh sebagai apa sih di Arga Jaladri ini? Oke. Sebelumnya perkenalan dulu ya kali ya. Mungkin tadi dikenalkan sama Kak Sabil. Mungkin perkenalkan dulu. Saya Zenit Amigdala sebagai Ketua Umum di Mapala Arga Jaladri. Ya itu sekarang saya jadi Ketua Umum terpilih di tahun 2023 akhir. Gitu. Oke. Boleh ceritakan nggak sih Kak bagaimana kakak terlibat dengan Mapala ini, atau apa sih yang membuat kakak tuh tertarik dengan Mapala ini? Oke. Kalau tertarik ya, itu saya tuh dari awal waktu Pekta, walaupun Pekta saya online ya waktu itu ya, masih COVID kan. Jadi waktu itu online, terus melihat penampilan UKM, emang saya tuh dari SMA pengen masuk Mapala. Karena pengen keluar dari zona nyaman saya loh. Gitu. Saya dari kecil tuh di Semarang terus gak ada keluarnya gitu loh. Saya jadi kayak street parent gitu lah kalau dibilang. Makanya aku lihat penampilan UKM Arga Jaladri, apalagi tuh di situ ada divisi yang mungkin aku suka ya. Jadi yaudahlah aku memutuskan buat ikut Mapala Arga Jaladri. Kakak ikut Mapala Arga Jaladri itu setelah masuk kampus langsung daftar atau ada gap beberapa tahun baru daftar gitu? Langsung Bang Bos. Langsung ya? Keren banget. Basa-basi saya nih, malah langsung aja. Langsung ya? Delay tuh kayaknya nggak enak. Nanti temennya jauh-jauh gitu. Nggak seangkatan kan, jadi nggak enak. Seru ya berarti ya Kak? Seru banget. Oke. Jadi di Mapala Arga Jaladri itu ada divisi apa aja Kak? Divisi nih, kalau di Arga Jaladri itu ada 5. Iya. Yang pertama ada gunung hutan atau mountaineering, biasanya yang naik gunung tuh, kita masuknya di gunung hutan. Terus yang kedua kita ada climbing,
atau rock climbing itu ya, yang panjat tebing itu juga ada. Habis itu kita ada caving itu susu gua, masuk gua kayak gitu. Terus ada lagi yang keempat itu ada divisi rafting. Rafting itu air menjeram yang di sungai, kita mengarungi sungai pakai perahu, pakai ya seawak-awaknya lah, berlima atau berempat gitu, kita ngarungi sungai dari hulu ke hilir ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada divisi diving atau menyelam. Jadi kita nanti eksplorasi laut, kayak gitu, konservasi laut dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Oh, apakah benar di Mapala Arga Jaladri itu satu-satunya gitu yang punya divisi diving? Iya, kalau universitas swasta yang punya divisi diving itu ya Unisula di Semarang ya, khususnya ya kayak gitu. Ya mungkin di universitas lain itu pasti ada divisi divingnya, cuman kebanyakan kayak di Undip, di UNES ada kayak gitu. Cuman yang swasta cuman hanya kita yang punya divisi diving. Oh gitu. Boleh ceritain nggak sih Kak, kayak pengalaman apa yang bikin Kakak tuh makin yakin dengan Mapala ini? Entah atau pas naik gunung ada cerita apa atau gimana? Oke, kalau buat pengalaman yang paling wah ya mungkin ya ketika kita melakukan sebuah proses, namanya juga proses ya. Proses itu mesti kan nanti diakhiri dengan happy ending atau sad ending. Nah, saya berusaha untuk nanti akhirnya itu jadi happy ending bukan sad ending. Jadi pengalaman yang paling wah itu ya saat melakukan proses pendidikan. Jadi di Arga itu ada prosesnya, jadi nggak langsung dilantik jadi anggota kayak gitu, enggak. Kita ada prosesnya, proses pendidikan. Di situ kita diikatkan dengan satu angkatan, bareng-bareng naik gunung. Wih, itu rasanya, aduh, kayak nggak bisa diulang lagi kayak gitu. Pendidikannya tuh pas itu awal naik gunung gitu, di situ? Iya, pertama pendidikan mesti naik gunung. Oh gitu. Ada nggak sih kalau misalnya ini pendidikan nih, terus kita naik gunung nih, ada nggak sih kayak itu tuh seleksi gitu maksudnya? Seleksi. Ada yang bisa lanjut ke Arga, ada juga yang enggak gitu. Yeah. Apa sih ininya? Apa namanya? Spesifikasi untuk bisa masuk ke Arga itu apa? Pas naik gunung itu. Oke, jadi kalau naik gunung itu namanya juga naik gunung ya. Kita pasti diseleksi oleh alam sendiri. Enggak mungkin yang menyeleksi pengurus panitia tuh enggak, kita enggak yang menyeleksi. Diri kita sendiri yang mengikuti kegiatan tersebut kayak gitu. Antara kita mau lanjut atau kita end di sini, selesai di sini kayak gitu. Oh gitu. Jadi setelah nih kita naik gunung, misal banyak nih orangnya ya kan yang naik, terus ada yang tiba-tiba aduh kayaknya enggak deh, aku enggak lanjut gitu, ada ya? Nggak ada. Dulu aku juga awalnya kayak gitu. Oh, awalnya juga kayak gitu. Iya, tapi awalnya kayak gitu, pengen udah nggak mau karena capek kan gitu. Iya, capek kan. Terus kayak tapi kalau aku sih prinsipnya kalau udah masuk, udah nyemplung ya udah sekalian basah kayak gitu. Oh, keren Cepet naik, banget. aduh kayak gitu. Iya, sih. keren banget sih. Oke, next pertanyaannya adalah apa saja keterampilan penting yang Kakak pelajari melalui kegiatan di Mapala Arga Jaladri? Oke. Yang bisa diambil ikut sebuah organisasi yaitu cara kita ngobrol, cara kita ngomong, cara kita menyimpulkan, cara kita ngasih jawaban itu di situ di Arga. Jadi kita harus yang nggak dipaksa sih, kayak dituntut untuk bisa berpikir cepat, memutuskan itu kayak gitu. Oke. Terus yang Kakak rasain nih manfaat apa sih? Yang setelah Kakak berarti berapa tahun Kak udah di Arga Jaladri? 3 tahun ya berarti ya. 3 tahun ya. Oke. Manfaat apa yang Kakak rasakan setelah bergabung? Kalau manfaat yang udah aku dapat pastinya banyak, terhitungkan. Yang paling penting itu ya kita bisa menghargai seseorang, bisa mengerti kondisi orang itu seperti apa. Jadi ya itu manfaat yang mungkin aku dapetin ya. Nggak cuma hanya ilmu-ilmu pendidikan, nggak hanya ilmu-ilmu yang di perdivisinya kayak gitu. Jadi semuanya bermanfaat buat aku, dan itu nanti buat kedepannya itu bakal bisa bermanfaat banget buat masyarakat sekitar, karena kita di situ juga ada materi ilmu yang kita dapat buat bersosialisasi dengan masyarakat kayak gitu. Oke. Aku penasaran banget nih untuk naik gunung. Aku juga sebenarnya penasaran banget nih. Gimana sih orang-orang tuh bisa naik gunung? Apa sih mentalnya bisa sekuat itu untuk naik gunung tuh? Aku penasaran banget gitu. Kakak ini udah berapa gunung nih yang pernah Kakak daki?
Aduh, kalau gunung ya, kalau gunung aku cuman baru 2. Oh 2. Oh kak, di mana aja? Ungaran sama Merbabu. Wah keren banget sih. Boleh nggak sih ceritain kayak tantangan apa yang kakak pas naik gunung tuh gimana gitu? Kalau tantangannya sih sendiri ya sebenarnya diri kita sendiri sih. Pastinya diri kita sendiri gitu. Masih kita percaya nggak sama diri kita buat bisa naik sampai puncak atau cuman sampai di bawah puncak tapi dengan selamat kayak gitu. Kan biasa sih yang banyak yang pengen saya puncak kayak gitu kan. Padahal ya kita inti mendaki itu nggak hanya sampai puncak kayak gitu. Sekarang inti pendaki itu kita bisa saling mengerti sama yang lain, bisa mengerti diri kita sendiri lah, itu udah paling utama. Maksudnya kita nggak membohongi diri kita sendiri ya kan, kayak dan sebagainya. Itu yang paling penting sih, itu tantangan buat diri kita sendiri kan. Itu. Biasanya nih di gunung kan ada kayak cerita-cerita horor gitu ya, pasti ya nggak sih? Banyak nggak sih yang di gunung tuh katanya apa namanya, setan tuh ada di gunung gitu, markasnya gitu. Kak pernah mengalami cerita-cerita horor yang ada di gunung gitu nggak sih? Ini masih di cerita horor ini? Nggak apa-apa dong, kita semuanya nih campur sari soalnya nih kayak gitu. Oke, boleh. Jadi kalau pengalaman horornya itu pasti ada. Gila. Pokoknya sih pasti ada, karena ya emang kalau setiap, makanya aku cuma naik gunung cuma kemana sama Pulpu karena sering sering lah bersangkut pautan dengan yang boleh diceritain nggak sih sedikit salah satu atau salah 2 gitu? Aduh, pokoknya pertama kali aku kena itu waktu pendidikan pertama. Pendidikan pertama Pradiksar ya namanya ya, Pradiksar. Saya ikut, saya udah semua sampai hari akhir, waktu mau upacara penutupan saya ambruk. Habis itu saya nggak sadar, tiba-tiba bangun di belakang bis. Wah, itu lama tuh nggak sadarnya? Lama itu mungkin dari mau isya sampai mungkin perjalanan agak jauh ya, soalnya kita masih ada di atas. Kayak katanya sih aku digendong sama senior iya. Kira digendongnya sama setan ya? Ngomongin setan ya guys? Bener ya? Sebenarnya masih banyak lagi sih yang sudah setan kayak gitu, cuma ya itu setelah itu ya aku gampang banget kenanya gitu. Tapi setelah itu kakak kayak aduh nggak deh, takut banget ada setan gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Tetep ya? Ya tetap, cuma takutnya ke fisik malah. Soalnya aku kan saya nggak suka lari, jadinya kalau pas naik kayak capek gitu ya, udah ngos-ngosan gitu ya. Makanya paham. Capek banget gitu. Oke. Tadi ada diving juga. Udah, jadi kakak juga diving? Kalau aku untuk saya ini mau ngambilnya diving dari awal. Ngambilnya menyelam. gitu. Boleh diceritakan dong kak? Apa? Tentang Iya, pengalaman tentang nyelam. Oke. Jadi kenapa aku ngambil diving ya? Jadi di awal itu karena itu tadi yang aku bilang waktu perkenalan tadi, aku masuk Arga itu karena ada divisi yang aku suka, yaitu diving. Oh, ternyata itu. Iya. Wah. Soalnya aku punya basic di air, maksudnya kayak renang kayak gitu. Dari kecil emang dulu sering ikut renang, atlet juga kan dulu. Jadi enak aja kalau masuk air gitu. Jadi aku sebenarnya emang intinya mau naik gunung, cuman aduh kok kayak gitu kan. Jadi aku nggak mau naik gunung lagi karena takut yang hal-hal kayak gitu. Paham. Makanya aku ngambilnya diving gitu. Untuk pengalaman diving sendiri ya udah banyak sih, kemarin sempet ke Ambon, Badanera. Wih, keren banget. Badanera. Tahu, Iya, cantik banget. Iya, ikut namanya ada kegiatan Jambore Selam Nasional ya, teman-teman. Jadi di Jambore ini kita semua seluruh klub selam se-Indonesia atau divisi diving, Mapala lah mungkin atau apalah klub-klub yang lain yang dia berkecimpung di selam, dia bisa ikut Jambore itu kayak gitu. Dan itu setiap Jambore itu setiap setahun sekali pasti ada. Pasti ada. Nah, tapi itu pasti di beda-beda tempat kayak gitu. Besok ini tahun ini besok Oktober ini di Karimun Jawa kayak gitu. Tuan rumahnya di Karimun Jawa. Kakak juga ikut? Kalau tahun ini kayaknya nggak bisa, yang bisanya tahun depan. Jadi untuk ikut Jambore itu tuh semua orang ikut atau hanya beberapa saja yang ikut ke Ambon kemarin? Kemarin yang ke Ambon Banda itu cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Ya, Kakaknya aku aslinya aku ada, gitu. cuman temanku yang satu yang emang dia orang sana juga, orang Maluku, terus aku aja kan, ayo ikut aja sekalian lah, orang aku di sana orang Jawa nggak ngerti, orang sana kan katanya orangnya keras-keras kan, orang timur itu kayak takut, saya ditemenin sama temanku satu itu. Oh, jadi bukan dari Mapala ini ya? Iya dari Mapala. Oh enggak, maksudnya bukan dari Arga Jaladri. Apanya? Yang ikut ke Jambore itu. Anak itu anak Maluku.
Iya. Oh, wah, keren banget. Oh, banyak ya ternyata. Iya, kita kan dari semua se-Indonesia lah. Sekolah di sini nggak hanya cuma orang-orang Jawa. Iya, ternyata ini Ilham gimana sih? Jangan gitu dong. Aduh. Oke, jadi seru banget ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana tanggapan kakak sebagai mahasiswa pecinta alam tentang respon negatif orang-orang mengenai Mapala? Karena kayak, sok keras banget sih ikut Mapala, naik gunung mau jadi apa loh, kayak gitu kan biasanya. Iya, Gimana sih tanggapan kakak? Ya masih banyak ya. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang berpikiran yang negatif tentang Mapala. Ada yang bilang mahasiswa tuh singkatannya mahasiswa paling akhir. Oh, wah, Kayak gitu. parah banget sih. Nggak pernah denger kayak gitu? Gak pernah sih. Ini tak kasih tahu ya. Banyak orang yang kayak gitu. Kamu ikut apa? Ngapain sih ikut Mapala kayak gitu? Jadinya apa namanya? Orang-orang itu perspektifnya kayak gitu. Ngelihat apa namanya? Ngelihat Mapala tuh orangnya ngulur-ngulur kuliahnya. Nggak bisa tepat waktu 3 tahun, 4 tahun yang biasanya kayak gitu ya. Jadi bisa sampai 7 tahun sampai 8 tahun. 7 tahun lah paling maksimal ya, 8 tahun ya. 7 tahun. Semester akhir itu semester 14. 14, Iya, 7 tahun. Ya, kayak gitu. Ya, itu ada, cuman nggak semua lah ya. Kayak gitu. Banyak Bener. juga yang 3 tahun, 3,5 itu ada yang lulus juga. Iya. Kayak gitu lah, itulah perspektif orang-orang. Apalagi banyak kan kendala-kendala orang yang naik gunung terus meninggal kayak gitu kan. Itu kan juga jadi negatif gitu kan. Oh, iya. Aku juga dulu sebenarnya dilarang lah, nanti kenapa di gunung gini nggak tahu hilang dan sebagainya. Hilang gitu ya. Padahal di Mapala itu kita dikasih bekal ilmu, dikasih pengalaman biar kita di sana bisa ngelakuin apa yang harus kita lakukan gitu. Benar, betul sekali. Jadi gitu ya, tanggapan biarin lah orang-orang mau ngomong apa, Mapala ini, Mapala itu, yang penting gue Mapala mau apa loh. Iya sih. gitu. Yang penting kan semua tuh dari diri kita sendiri. Benar. Kan? Iya, oke. Perspektif jadi negatif apa jadi positif? Oke, jangan kemana-mana ya guys. Kita akan mendengarkan cerita-cerita menarik lagi dari Kak Zenit mengenai lebih dalam nih mengenai Mapala. Oke. Tetap bersama kami di Octopus, obrolan seputar kampus. Selamat datang kembali di Octopus, obrolan seputar kampus. Tadi kan kita udah bahas hal-hal menarik nih, divisi yang ada di Arkeja Ladri, cerita-cerita menarik dari Kak Zenit. Terus kali ini kita akan membahas cerita yang lebih mendalam lagi nih. Kita akan menggali lagi cerita-cerita yang akan Kak Zenit sampaikan ya. Oke. Yang pertama pertanyaan saya, ada cerita yang paling berkesan gak sih Kak selama kakak 3 tahun di Arkeja Ladri? Kalau yang paling berkesan sih banyak ya pastinya. Iya. Yang pendidikan itu juga paling berkesan karena ya yang awalnya itu kita orang banyak nih yang ikut, tiba-tiba sampai pelantikan kita cuma bertiga. Iya, itu yang paling berkesan, kayak mempertahankan sebuah persaudaraan itu yang paling susah gitu. Karena ya itu kembali lagi ke diri masing-masing kayak gitu kan. Itu yang kalau masalah mengenai pendidikan kayak gitu. Terus kalau masalah yang paling seneng ya, yang fun ya, yaitu aku bisa explore, keluar Jawa kan. Kayak kemarin ke Ambon, ke Banda Neira ya kan. Itu pengalaman paling wah banget sih. Sebenarnya yang paling bisa diambil itu waktu yang pasti penyelaman sama kayak kongres nasional. Jadi kita kayak membahas ADART ya, kayak organisasi biasa lah, cuman ini tingkatnya tentang nasional se-Indonesia kan. Jadi kita semua ikut kegiatan kongres itu. Jadi kayak tahulah ADART-nya organisasi ini apa gitu. Tak sebutin ya organisasinya itu FOPMI. Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia kayak gitu. Jadi ini ya khususnya sih buat ke mahasiswa yang suka dive, yang suka eksplorasi laut itu bisa ikut FOPMI. Cuman yang di lainnya pun juga bisa, cuman ya itu ini kita khususnya untuk mahasiswa kayak gitu. Nah itu pengalaman yang paling seru yaitu waktu ke suatu site dive, kayak ya tempat dive itu namanya di Ambon tuh Pintu Kota. Itu bener-bener wah gila sih, itu kayak mau mati rasanya tuh. Mati? Iya,
Kayak mau mati beneran ini semua. Iya, soalnya itu waktu di pintu kota di Ambon itu bener-bener apa namanya arusnya tuh deras banget. Untung dia arusnya arus ke atas ya, bukan arus ke bawah. Kalau up current ke naik itu masih lumayan, kalau kita kena arusnya kita bakalan naik. Kalau ke bawah kayak arus bawah laut itu mungkin bakal mati kayaknya. Tenggelam gitu. Iya, karena kita udah panik pakai oksigen terus kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa ngomong, nggak bisa tolong gitu kan, nggak bisa juga. Nah, Arus itu bener-bener kenceng banget. kenceng. Lama itu, dan bener-bener tuh turunnya tuh harus pakai bertenaga karena kita melawan arus turunnya. Kita pakai tali gitu, turun sampai aku berhenti. Aku kan ditinggal sama badiku kan, jadi kalau nyelam itu nggak boleh sendiri, harus punya badi kayak gitu, ada badinya. Nah, badiku udah duluan. Oke, sumpah ini aku mending balik aja kayak gitu, karena takutnya kan, soalnya udah nggak kelihatan, kayak visibility-nya juga tipis banget, nggak bisa los kelihatan gitu. Tapi nggak mau, lah aku sampai bawah kayak gitu, tarik sampai bawah, ketemu deh akhirnya sama badiku sama yang lain-lain juga gitu. Cuman aku disuruh ngelepas tali, nggak mau, takut kena arus kan. Saya udah kayak ya goyang-goyang gini lah, kayak aku di goyang-goyangin gitu. Iya, soalnya kan di tali aku digoyang-goyang gitu. Saya aku langsung digading tuh airnya, udah turun sini ya, merambat di karang-karang, terus habis itu masuk ke pintu kota. Jadi pintu kota tuh kayak yang di Indosiar kayaknya, tuh iklannya Indosiar tuh yang kayak pintu kota ini Ambon kayaknya ya, kayak gitu. Nah itu di bawahnya tuh juga sama kayak gitu, kayak goa gitu. Jadi kita masuk ke situ juga. Terus juga ada pengalaman yang yaitu yang paling serem sih waktu di mana ya, satunya pintu kota di Ambon juga, nyelam juga itu semi cave, jadi semi caving gitu. Nah di situ aku nyangkut di situ. Wah itu aku mati di sini mah. Iya, aku udah mikir mati nih, aku mati, gak ada yang nolongin aku, soalnya badiku juga udah lepas gitu. Jadi aku terakhir kan, aku tarik aja lah tabungnya, tolongin kayak gitu kan. Trouble, aku nyangkut di atap gua. Makanya itu nggak bisa turun. Nyangkut di atap gua tuh emang setinggi itu airnya tuh gimana ya? Ya kan dalam tuh, nggak tinggi tuh. Kalau tinggi yo tsunami nih anu. Dalam bos, kita kedalaman kan ini, kedalaman. Jadi yaitu cave-nya yang mulai kayak sekitar 19 sampai 20 meter di kedalaman bawah laut ya. Cave-nya juga di situ. Itu sempit banget, cuma seorang doang yang bisa lewat, jadi satu-satu. Nah itu karena aku agak terakhir, aku ketinggalan kan ke atas nih, nggak bisa ngelihat kan orang yang lewat. Sudah panik, gimana caranya, aku juga ilmunya masih kurang kan waktu itu, jadi minta tolong lah sama orang yang terakhir gitu. Nah di situ aku trouble. Jadi aku seharusnya kalau pas habis nyelam itu naik itu kan nggak boleh cepet, tapi aku cepet karena rompi apungku lagi bermasalah kan, jadi ngisi angin sendiri, jadi aku kayak pelampung gitu, langsung naik ke atas tuh. Itu sebenarnya nggak boleh. Setelah itu saya pinggir, aku bener-bener nggak bisa jalan, iya kayak orang halusinasi, kayak lemes, kayak keplek-keplek gitu. kayak nggak bisa ngerasain apa sampai akhirnya kan ya udah direscue kan, akhirnya digendong terus dipinggirin, terus disadarin lah maksudnya kayak gitu. Itu yang paling wah sih. Ngomong-ngomong, kenapa badinya sering banget ninggalin ya? Enggak, itu kan Badinya nih kenapa? Nggak, yang pertama mungkin karena aku karena aku ketakutan sampai kelambatan, mungkin dia nariknya tali ya kan, terus langsung hilang kayak anjir kayak gitu kan. Ninggalin gue loh. Terus habis itu yang kedua emang karena nggak kelihatan aja, karena aku naik sih, terus dianya kan di bawah, mungkin nggak kelihatan kan, nggak kelihatan aku. Jadi aku gimana ini, ya Allah mau mati kayak gitu. Itu masih juga Kak, makasih. Iya, alhamdulillah. Iya, sama-sama. Terus yang paling wah itu ketemu hiu di Badanera. Iya, di Badanera tuh ketemu hiu hammerhead. Tahu yang kepalanya, matanya yang dua ini? Tahu. Yang pipih ini lah, yang kayak gini kepalanya. Tahu. Ya itu. Ketemu itu banyak lagi schooling, jalan-jalan. Finding Nemo ada di sini. Iya, kayaknya ada. Rame kayaknya. Oke. Iya, jadi itu yang paling seru sih, karena aku emang suka ke air lah, main-main di air kayak gitu.
Kakak tuh berarti misal di Arga Jaladri itu kita juga diajarin untuk diving atau udah ada ilmunya sebelumnya? Atau emang kalau orang awam kayak misal aku nih pengen belajar diving itu bisa nggak sih? Maksudnya diajarin kah atau nggak bisa? Kamu harus punya ini dulu, basicnya dulu baru bisa masuk gitu atau gimana sih? Bisa, orang awam itu bisa langsung ikut diving. Cuman kemauan aja sih. Kalau pengen belajar, oke, kita belajar kayak gitu. Sama soalnya kalau diving itu nggak harus bisa berenang. Kan kita menyelam bukan berenang. Kayak gitu. Cuman ya emang kita tetap basicnya ada berenang karena kita menjaga-jaga lah kalau misalnya kita ada sesuatu di laut atau di apa kita bisa berenang, masih bisa survive kayak gitu. Jadi di Arga Jaladri ini ada latihan rutin kah? Latihan rutin pasti ada setiap seminggu sekali, itu kadang 3 atau 4 kali dijadwalkan kayak gitu. Cuman itu latihannya nggak diving aja, beda-beda yang 5 divisi tadi yang saya sebut tadi. Kayak gitu. Ganti-gantian kayak gitu lah. Gitu. Oke. Bagaimana perkembangan Arga Jaladri ini dari tahun ke tahun? Maksudnya banyakkah peminatnya, masih banyak atau gimana nih Kak? Oke, kalau perkembangan Arga Jaladri mungkin untuk saat ini masih kita berproses lagi ya dari nol. Soalnya apalagi waktu kemarin COVID itu kita sempat ya sebenarnya nggak vakum sih, kita tetap melakukan pendidikan terus ya, maksudnya rekrutmen terus, cuman ya itu mesti mulai dari situ kita peminatnya kurang. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang tuh masih susah lah kalau buat nyari anggota gitu. Ya paling banyak itu ya sebelum COVID itu banyak banget ya? sampai 30. Atau 35. mungkin karena ini juga ya kayak pemberitaan yang menyeramkan, mungkin kayak naik gunung hilang kayak gitu kan mungkin jadi masalah juga ya. Mungkin itu juga kadang kan mahasiswa apalagi masih maba ya, masih ngikutin orang tuanya, belum bisa mencari jadi dirinya sendiri kayak gitu. Jadi dia itu masih ngikutin orang tua, kayak misalnya orang tua jangan ikut ini, dia masih tetap ikut kan. Dia ya nggak ikut gitu. Padahal sebenarnya aku juga dulu kayak gitu, nggak boleh ikut mapal, tapi terabas aja. Sudah direstui sama orang tua? Udah, karena dimarahin dokter. Ibu aku dimarahin dokter. Iya. Jadinya aku dibolehin. Nah, yaudahlah seterah kamu, yang penting hati-hati aja gitu. Oke. Jadi gitu aman ya. sih. Oke. Bagaimana sih Kak Mapala Arga Jaladri berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan? Oke, jadi di Arga Jaladri sendiri itu kita punya bidang tentang lingkungan hidup. Jadi kita tuh sebenarnya setiap tahun ke tahun itu pasti ada advokasi lingkungan. Gitu. Jadi kita kayak pengacara gitulah, pembela lingkungan, tapi ya kita di bagian lingkungan gitu. Kita juga udah ada punya channel ke dinas-dinas terkait lingkungan kayak DLH, Walhi, kayak gitu. Sama kita tuh juga dulu anak Arga itu mendirikan sebuah kayak komunitas namanya PBHI, kayak Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM kayak gitu. Kita juga di situ bantuin orang-orang yang mungkin butuh pengacara, butuh bantuan dan sebagainya gitu ya, tentang hukum kayak gitu. Jadi kita bisa bantuin mereka, kita turun tangan langsung ke mereka. Kita juga pembela lingkungan gitu, misalnya ada pabrik gitu ya, dia nggak ngelihat amdalnya, nggak ngelihat situasi di lingkungannya kayak gimana, merusak lingkungan atau enggak gitu. Kita misalnya ada omongan dari masyarakat, ini pabrik ini bermasalah gitu, kami kena imbasnya, banyak orang mati karena limbah itu pasti ada gitu. Kayak limbah pabrik besar itu pasti kayak gitu. Terus makanya kita bisa membela. Cuman saat ini hukum lingkungan itu masih minim, masih rendah banget, masih susah lah kalau buat naikin hukumnya gitu, karena kita mesti bakalan kalah sama orang yang punya duit gitu. Terus apalagi programnya Arga Jaladri ke depannya tuh mau kayak gimana? Ya harus keluar dari zonanya sih sebenarnya. Untuk saat ini kan kita masih kayak ngikutin template tahun ke tahun kan. Jadi gimana kita harus ngelihat lah sekarang anak-anak sekarang itu minatnya kayak gimana, kita harus mengikuti mereka, bukan mereka yang mengikuti kita kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Cuman kan untuk saat ini lagi proses buat balikin lagi ya ke organisasi yang lama kayak gitu. Kita dulu kayak gimana kayak gitu.
Padahal harusnya seru banget ya, kita bisa naik gunung, bisa diving. Iya. Makanya itu. Kenapa sih kalian join nggak abis ini? Abis nonton ini join nggak? Harus join lah. Weh. Cintai alam. Kita harus berbaur dengan alam lah ya nggak sih? Iya, iya bener. Cuman kita kakak minum dulu. Oh, iya bener. Boleh. Panas banget. Boleh, aku juga haus nih tadi ngomong terus kayak sih kayak berbusa ini kayaknya lama-lama. Boleh diminum kan? Boleh. Minum boleh ya, banget. minum ya. Minum. Loh, diminum juga dong. Masa saya minum sendiri nih? Boleh ya? Iya dong, minum dong. Aduh, buka ya. Di atas dulu. Iya. Air putih ya? Iya, seger. Aku sebenarnya kayak kepo banget sih, pengen tahu sih. Jadi tadi tuh divisinya ada pendakian tadi ya, hutan, Gunung Hutan. terus diving, apa lagi? Caving gua. Oh gua. Terus rafting, susur sungai. Susu sungai Arung sama jeram itu. ini ya, climbing. Oh gitu. Paling banyak peminatnya tuh yang mana sih? Dari sekian Iya. banyak itu. Iya, kalau untuk saat ini dari tahunku itu kita rata sebenarnya aslinya rata semuanya itu dapat. Terus angkatan bawah saya itu diving sama gunung hutan. Oh. Bawahnya lagi kalau bawahnya lagi itu sebenarnya minatnya banyak ke menyelam. Oh. Iya, karena kan mungkin main air ya, karena suka main air cipik gitu. Iya, tapi lama jadi gosong mukanya. Iya kan panas. Iya, bener. Iya, main air kena panas. Belang-belang nanti kayak zebra. Kayak gitu. Pakai sunscreen dong teman-teman. Iya, Pakai nggak, Kak? iya harusnya. Dong kebakar nanti kulitnya. Di climb itu ada latihan rutinan juga. Ada tetap. Di mana sih kan biasanya? Iya. Latihan rutinan Harusnya di sini ya. di mana? Harusnya kan kita dulu punya itu sih. Oh iya. Panjat. Oh, belum tahu ya. Kita dulu punya tebing tapi dari beton, dan itu kita salah satu univ yang punya itu se-Asia. Dulu ya. Se-Asia. Tebing beton se-Asia. Harusnya tapi mah diambrukin. Mana, di mana? Sport center itu dulu. Oh. Sebelum dibangun itu dulu kita ada tebing beton ya, itu yang se-Asia tuh. Seharusnya jangan dirobohkan. Kira-kira dirobohin kenapa? Ya itu karena mau ada bangunan baru dari yayasan kan, kayak gitu. Karena program kerja yayasan itu pasti mau yang lebih baik kayak gitu. Cuma saat ini kita belum punya wall kayak gitu. Makanya kita latihannya kalau nggak di TLJ ya di mapal-mapal lain kayak gitu, pijem wall gitu. Wall climbing itu. Sama dengan yang lain. Iya. Seru banget. Seru kita main-main gitu. Iya, punya teman beda universitas, Iya. main-main, latihan bareng. Bener. Jadi kita nggak hanya fokus ke apa namanya di tebing aja ya, tebing asli, tapi kita juga bisa buat perlombaan. Maksudnya ikut perlombaan panjat tebing itu yang diadakan sama pihak panjat tebing gitu. Federasinya ada. Udah ada. Ada FPTI namanya. Yang terakhir ada ikut. Ada ikut. Cuman aku lupa di mana ya waktu itu ya. Di Unwahas juga pernah, Universitas Wahid. Buat Hashim ya? Di atasnya. Itu juga pernah ikut. Terus di Solo juga pernah ikut lomba itu juga. Boprof juga pernah. Cuman ya itu karena kita mungkin karena kurang latihan dan kurang sering latihan ya. Jadi kita nggak belum pernah dapat juara gitu. Yang penting kita berani dulu lah, maksudnya Benar. ngerti lah ya kayak perlombaan tuh kayak gimana kayak. Ya oke, kita menangnya di tebing langsung gitu, tapi belum tentu juga di panjat lomba-lomba gitu kita belum bisa lah. Masih proses, insya Allah. Kalau boleh tahu nih sekarang anggota Arga Jaladri udah berapa ya, Kak? Keseluruhan apa anggota yang saat ini nih? Keseluruhan. Seluruhannya tuh kita kan lahir di tahun 1992. Oh, lama banget ya. Iya, sampai sekarang itu udah 33 tahun. Kira-kira ayo berapa anggotanya? Tebak deh. Kira-kira Angkatan deh. ada berapa nih biasanya nih? Ini angkatannya udah 34 inilah. Angkatan ya? Enggak, maksudnya per angkatan tuh ada berapa orang? Iya, itu nggak pasti. Karena aku bilang tadi seleksi alam. Tolong, berapa ya? 100. Kurang, Iya. lebih. Lebih ya? 150. Wah, lebih. Oh, gila, banyak banget ya. 400. Oh, buset kebanyakan itu. Sumpah
banggakan ya. Oke, kita total anggotanya masih 298 untuk saat ini. Oh, berapa? 298. Iya. Masih ada anggota baru yang mungkin belum dilantik ya. Oke, kalau susur sungai nih, susur bener. Iya. Ngarung namanya. Ngarung. Kayak arum jeram. Ah, iya, arum jeram itu namanya. Oh, seru banget ya. Biasanya tuh kalau arum jeram gitu di mana? Nggak mungkin di kali sini. Mungkin ketemu, iya semua ketemu, bakalan ketemu sih. Iya. Ya ketemu ini. Yang ya ups. Ya. Itu Iya. Oh, kita nanti ketemu limbah pabrik. Jangan. Aduh, jangan dong. Biasanya di mana tuh kalau untuk susur? Kalau kita arum jeram biasanya di Magelang. Kita juga biasanya kerja sama, maksudnya bareng lah gitu ngarungnya sama anak Mapala sana kayak gitu. Karena Mapala sana juga dia kan propernya kerja di sungai itu jadi guide kayak gitu. Jadi mereka juga bisa dapat uang. Kita di sana Boleh biasanya. nggak sih kalau misalkan aku join tapi pas arum jeram aja? Arum jeram nih, join gitu boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Iya, harus join dulu ya. Iya dong. Harus ikut dulu dari awal sampai akhir kayak gitu. Terakhir nih Kak, apa saran kakak bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan Mapala dan bagaimana proses perekrutan anggota baru di Mapala Army Jaladri? Oke. Sarannya ya itulah, ya semua ada di kalian ya. Maksudnya kalian mau ikut organisasi apa itu baik. Iya. Baik, terserah kalian mau ikut mana. Cuman kan kalau di Arga itu konsennya itu emang ke alam bebas. Ya walaupun ke alam bebas kita juga tetap organisasi gitu. Kita ada organisasinya, ada ketua umum, ada sekretaris, kita belajar tentang keadministrasian. Gimana caranya kalau di Arga itu kan dia tingkatnya universitas ya. Jadi kita langsung kayak birokrasinya langsung ke kampus. Jadi kita sering ngobrol sama Pak WR, sering ngobrol sama Pak Rektor, kayak gitu, sama kemahasiswaan. Kita langsung ngobrol aja santai, ngobrol asik gitu. Kayak gitu. Jadi kita ya itu tanggung jawabnya kita langsung ke universitas. Itulah gimana caranya kita bisa ngomong yang baik sama orang-orang penting kayak gitu kan, orang-orang atasan ya kayak gitu. Terus ya kalau rekrutmen ya udah langsung aja main aja ke base camp kita. Enggak, kita nggak usah susah, kita nggak basa-basi, udah yang penting main ke base camp, ngobrol mau ikut Arga, oke langsung gitu aja. Udah. Nih di sini. Ya udah langsung main nanti ya. Boleh. Boleh banget. Waduh. Itu ada apa nih setelah oh iya kalau kamu boleh nih gitu. Terus habis itu kita diajak ngapain nih? Naik gunung dulu itu. Iya, kita tetap ada pendidikannya. Kalau di tahun ini kan kita tahapannya masih 3 ya, cepet banget ini. Cuman diksar, pengalaman lapangan, sama pelantikan. Cuman ini kan kita mau mubes ya, mau mubes musyawarah besar itu kan buat reorganisasi pengurusannya. Jadi kita nanti mungkin bikin peraturan-peraturan baru, entah nanti pendidikannya jadi 7 lagi atau jadi 10, lebih banyak lagi kan nggak tahu. Bisa sebanyak itu ya? Bisa, dulu waktu aku tuh berapa ya, kalau nggak 4, 5 kayaknya. Apa tuh? Apa aja tuh? Aku dulu pradiksar, terus diksar, pengalaman lapangan. Pengalaman lapangan tuh apa? Yang divisi tadi, tapi kita bikin kepanitiaan sendiri. Jadi anggota muda yang belum dilantik itu dia membuat kepanitiaan sendiri buat mengadakan suatu kegiatan kayak gitu. Kegiatannya per divisinya mereka itu mau ngambil apa kayak gitu. Terus habis itu aku dulu ada prapelantikan, yaitu yang naik Gunung Merbabu itu. Terus habis itu baru pelantikan. Jadi ada 5 aku dulu. Iya seru, rame-rame awalnya ya. Lama-lama kan tel hilang, ya udahlah aku tinggal bertiga. Naik gunungnya 20 orang gitu ya. Seru kan kalau gitu. Abis itu pas turun, aduh enggak deh. Gitu ya. Enggak lagi deh. Gitu sih. Terima kasih Kak Zenit. Ayo untuk teman-teman Kak Zenit silahkan maju ke sini untuk berkenalan. Kita perkenalan satu-satu di sini ya. Berarti. Oke. Agak ke sini. Oh, dong, ke sini dong, sini. manis. Manis, aduh akrab banget nih. Oke, kan tadi kita udah kenalan nih sama Kak Zenit. Kita kenalan dulu nih satu-satu ya. Pertama ada Kak Gondrong, ini siapa namanya? Boleh? Pegang aja. Abang juga. Ya, kenalin nama saya Ahmad Saltis Trianggono. Bisa dipanggil Sahal atau nama lapangannya bisa dipanggil Kuplek. Oh. Dari divisi Divisi. Aku dari divisi climbing. Cuman sekarang lagi ngarah ke diving. Oh, diving. Lagi seneng perairan aja. Adem ya? Adem. Maaf. Kenalin, nama saya Vicky Reza, bisa dipanggil Vicky. Nama lapangan? Nama lapangan Piccolo dari Fakultas Teknik.
Oh. Divisi. apa? Oke. Kebetulan saya dari divisi rafting. Cuma sekarang lebih fokus ke divisi panjat. Oh. Tadi ada yang Calon anggota. Perkenalkan, nama saya Afisena Mumtaza Ismanto, biasa dipanggil Sena, dari Fakultas Hukum. Saya di sini masih calon anggota dan berniat mengambil di divisi panjat tebing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Khaironi, bisa dipanggil Roni. Saya dari Fakultas Teknologi Industri. Saya juga di sini sebagai calon anggota baru yang berniat masuk di divisi diving. Wih. Keren. Perkenalkan, nama saya Satria, bisa dipanggil Yaya. Nama lapangan saya Iplik. Dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Divisi. Di Arkeologi saya ambil divisi Kevin. Nih. Oke, perkenalkan saya Windy Oktaviani, nama lapangan saya Makwo. Saya dari divisi Gunung Hutan nih, teman-teman. Halo. Kebetulan saya juga anak broadcasting yang memimpin segmen hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini meramaikan podcast ini, walaupun saya malu nggak apa-apa. Keren banget nih kalian. Oke, terima kasih ya guys. Semoga kita bisa bertemu lain kali. Nanti saya kalau misalkan main ke basecamp boleh? Boleh dong, boleh Langsung banget. direkrut nggak? Ya ikut dulu pendidikan kita. Enggak, kayaknya pulang dulu. Baiklah teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih kepada Kak Zaini tadi udah memberikan cerita yang inspiratif, yang sangat menarik bagi kita semua yang nonton juga ya. Jangan lupa subscribe di Akia Zakir Entertainment. Anjay. Oke, soalnya nanti ada episode-episode yang akan tayang guys. Oh, contohnya di episode kedua kita akan berbicara mengenai bisnis. Wah, siapa yang nggak tertarik masalah bisnis? Nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Bye.